Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa lahu ma sakana fil laili wan nahar was-sami'ul 'alim wa yuhyi wa yumit wa yu'ti wa yamna' wa yahfadhu wa yarfa' wa yu'izzu wa yudhill wa yahdi wa yudhill. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, Sabtu malam, tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Hari Ahad tanggal 11. Hari Ahad tanggal 12 ya. Berarti Senin tanggal 13. Iya, tanggal 13 Ayyamul Bid sekaligus hari Senin 23 Desember 2023. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dapat berkumpul kembali bersama pada kajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Ahad. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kajian ulun malam ini kembali meneruskan kajian pagi tadi yang pian bisa hadir di Masjid Ar-Rahim tentang pentingnya kasih sayang dalam kehidupan bersama makhluk-makhluk Allah. Baik kasih sayang itu kepada sesama manusia atau kasih sayang itu kepada makhluk Allah yang lain daripada manusia. Karena kasih sayang itu mengundang datangnya kasih sayang Allah. Hadis berbunyi dari Abu Hurairah, man la yarham la yurham. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa yang tidak berkasih sayang, pasti Allah kadang mengasihi sayangi. Mengundang kasih sayang Allah, buatlah kasih sayang dalam kehidupan. Sebagai warga negara Indonesia yang ingin dikasihi Allah, yuk sebagai seorang warga negara kita saling berkasih sayang. Sebuah rumah tangga yang ingin didatangkan kasih sayang Allah, ciptakan kasih sayang dalam rumah tangga, anak, istri, siapapun. Bapak ibu rahimakumullah, kenapa? Karena akhir-akhir ini sudah mulai kehilangan kasih sayang. Di media-media sosial bina sumpah menyumpahi, ungkit mengungkit, gibah menggibah, fitnah memfitnah, yang tidak terjadi seolah-olah terjadi, asal bisa menjatuhkan orang lain. Kita menginginkan 2024 itu pemimpin yang terbaik,
Mari kita tempuh dengan cara-cara yang baik. Tidak akan mendapatkan pemimpin yang terbaik jika kita menempuh jalan yang tidak baik. Jadi penting bina ukhuwah Islamiyah. Asbabul wurud hadis ini, di waktu aku bersama Nabi, kata Abu Hurairah. Waktu itu datang cucu Nabi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Begitu datang cucu Nabi Hasan bin Ali, maka Nabi memeluknya, Nabi menciumnya. Tergambar sekali di muka Nabi itu sayang yang luar biasa kepada cucunya. Sahabat Nabi yang juga hadir, Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra melihat terperangah Nabi menyayangi dan mencium cucunya. Maka Aqra berkata, li asyaratun minal walad. Ya Rasul, saya punya 10 anak. Saya punya 10 anak, kata Aqra. Ma qabbaltu minhum ahada. Di antara 10 anak saya, satu pun saya tidak pernah mencium seperti itu. Ya rupanya Aqra ini keterlaluan juga. Ada orang tua tidak pernah mencium anaknya. Di mana rasa kasih sayangnya? Melihat Nabi memeluk cucunya, melihat Nabi mencium cucunya dengan penuh kasih sayang, malah dia berkata, saya punya 10 anak, yang ke-10-nya kada pernah saya cium seperti itu. Mendengar pernyataan sahabatnya yang bernama Aqra, panazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menatapnya. Nabi memandangnya kepada Aqra dengan pandangan yang tidak simpati. Mendengar cerita, Aqra tidak pernah mengasihi anak cucunya. Sehingga apa yang Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menciptakan kasih sayang, maka jangan harap kasih sayang Allah itu akan turun. Mengundang datangnya kasih sayang Allah, kita harus ciptakan kasih sayang. Islam memang kada pernah menetapkan hari kasih sayang. Islam tidak pernah menetapkan kasih sayang itu dengan sepotong coklat, baju serba pink, salawar pink, sepatu pink, kalau perlu gigi diwarnai pink, serba pink. Itu tidak ada konsep dalam Islam. Tapi tiada hari tanpa kasih sayang, itulah Islam. Tebarkan kasih sayang kita kepada siapa yang kita kasih sayangi. Karena berkasih sayang di antara sesama mengundang datangnya kasih sayang Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang cukup dekat, hidup satu rumah dengan Rasul 10 tahun. Waktu Nabi hijrah, Anas diserahkan oleh ibunya kepada Nabi. Siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Nabi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasul, tidak ada yang bisa saya berikan kepadamu. Yang lain bawa makanan, bawa pakaian, bawa apa. Tapi saya punya Anas, anak saya. Saya serahkan kepadamu Rumaisah binti Milhan, nama ibunya Anas, dengan panggilan Ummu Sulaim. Suruh dia, pekerjakan dia, apapun dia. Maka Anas menjadi satu keluarga dengan Rasulullah SAW. Sehingga pada saat Nabi wafat, umur Anas baru 20 tahun. Nabi bernasihat kepada Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Ya Anas, waqaral kabir warhamis saghir. Wahai Anas, hormati yang tua dan sayangi yang muda. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Kata-kata ini tidak asing bagi kita. Ternyata ini sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa yang Nabi katakan setelah itu? Maka Nabi katakan, turafiquni fil jannah.
Jika itu yang kamu praktekkan dalam hidupmu, kamu akan bersamaku di surga. Menghormati nang tua, menyayangi nang muda. Bapak-bapak yang masih ingat di Ibtidaiyah Bahari tahun 70-an, ada satu kitab kecil berbahasa Arab. Kitab itu namanya Wasaya il Abna ilil Abna. Hari ini kadang kau dapat lagi mencari kitab itu. Di dalam kitab itu semua bercerita tentang akhlak-akhlak yang baik. Anak-anak santri dididik dengan akhlak. Sekalipun kitabnya berbahasa Arab, diterjemahkan. Ini wasiat untuk anak-anak. Dan ternyata memang anak-anak Bahari itu dasar berakhlak. Lamun tahu gurunya hendak lewat jauh-jauh ke pinggirnya, kada mau nang berdahulu. Wah ini ngos di higa peguruan, kada tahu-tahu lagi urusannya. Kehilangan etika, kehilangan budi pekerti, sekaligus kehilangan kasih sayang. Engkau bersamaku di surga, Anas, jika kamu hormati orang yang tua di antara kamu, jika kamu sayangi orang-orang yang muda di antara kamu. Dan memang itu, nang tua itu dihormati, nang muda disayangi. Menghormati nang tua, menyayangi yang muda. Dari Ubadah bin Samit, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad bil Musnad. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah tabaraka wa taala. Apabila ada awal hadis nangka itu, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Artinya hadis itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi dari Allah, Nabi yang menyampaikan. Bismillah. Haqqat li mahabbati lil mutahabbina biya. Kata Allah Ta'ala. Maka dia betul-betul aku cintai pada saat dia saling mencintai karenaku. Laki mencintai bini karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah. Mencintai saudara karena Allah. Mencintai apapun karena Allah. Dia saling berkasih sayang karenaku, maka aku yang akan menyayanginya. Kasih sayang Allah akan Allah berikan kepada orang yang saling berkasih sayang. Tengok aja ibu, bapak-bapak, rumah tangga yang tidak ada kasih sayang Allah, pasti seminggu-minggu pecah pulang piring. Sebulan belusin-lusin piring pecah. Kada hakun jo makan kada bepiring nukar pulang. Imbah nukar pecah pulang. Kenapa? Karena selalu tidak ada berkecocokan. Sumpah serapah di antara keluarga terjadi. Bungul bangsat orang tua kepada anak, dan anak pun melawannya. Pada saat kasih sayang kada ada dalam rumah tangga kita, bagaimana kasih sayang Allah akan turun kepada sebuah rumah tangga yang tidak ada kasih sayang? Maka Allah katakan, aku pasti sayangi dia, cintai dia. Pada saat dia saling mencintai, menanamkan rasa cinta di antara kita semua ini. Dan Allah meminta kasih sayang kepada Allah itu di atas daripada segala kasih sayang kepada yang lain. Allah menyebutkan 8 macam yang ada di sekeliling kita yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi kasih sayang kita dengan Allah. Apa yang Allah sebut? Bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, hartamu, usahamu, rumahmu. Allah sebutkan 24 At-Taubah. Ini 8 macam yang mengganggu konsentrasi kasih sayang kita dengan Allah. Tapi ayat itu sama sekali tidak pernah tersirat untuk membenci yang 8 macam ini. Qul in kana aba'ukum
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Tunggu, Allah akan datangkan sesuatu keputusan yang mengecewakan. Allah akan kecewakan kita. Artinya ayat ini berupa surat cemburu Allah kepada kita. Bagaimana cemburunya Allah Ta'ala itu? Muhammad katakan kepadanya, kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk dikatakan? Jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, hartamu, usahamu, rumahmu, 8 macam ini kamu cintai lebih daripada mencintai Allah. Artinya cinta kepada Allah ditaruh daripada yang 8 macam. Allah akan berikan satu keputusan yang mengecewakan kita. Allah akan marah kepada kita. Allah akan marah kepada kita. Artinya Allah minta dicintai di atas daripada 8 macam. Dan Allah tidak pernah melarang kita mencintai yang 8 macam itu. Bayangkan jika Allah melarang anak mencintai bapaknya, suami mencintai istrinya, kerabat keluarga bermusuhan, sama sekali tidak. Silahkan cintai yang 8 macam yang ada di sekeliling kita. Tapi kecintaan kepada Allah diletakkan di atas daripada segala-galanya. Dan orang yang mampu meletakkan itu, itulah orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ghufira limra'atin mumisatin. Allah pernah mengampuni dosa seorang wanita penzina. Allah ghufirat, Allah mengampuni dosa perempuan penzina. Kenapa dosanya diampuni Allah Ta'ala? Marrat bikalbin zakiyah yalhas. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing itu menjulurkan lidahnya mengelilingi sebuah sumur kecil. Dia kehausan. Qala kana yaqtulul atasa. Dikatakan dia hampir mati karena hausnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan cerita di zaman Bani Israel ini. Panaza'at khuffaha. Maka dia ambil sepatunya. Wanita itu penzina. Dalam cerita lain, wanita itu pelacur. Berzina menjadi usaha. Dia ambil sepatunya. Dia lepaskan sepatunya. Diambil air dengan sepatunya. Maka diminumkan kepada anjing yang hampir saja mati kehausan itu. Faghfara laha bidzalik. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa berguguran. Kenapa? Karena kasih sayang, Bapak-bapak. Karena kasih sayang. Maka kasih sayang itu kita sampaikan kepada siapa aja. Kasih sayang itu kepada sesama manusia. Kasih sayang itu kepada binatang sekalipun. Kepada binatang sekalipun. Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasul menceritakan seorang perempuan diazab di neraka. Uzibatil mar'ah. Disiksa seorang perempuan di dalam neraka. Fi harrin, hirratin, pada cerita
ketidaksayangnya pada seekor kucing. Wanita itu kada kasih sayang dengan seekor kucing. Kucing dikurungnya, imbah dikurungnya kada diberinya makan, kada dilepasnya sampai kucing itu mati dalam kandang oleh seorang wanita itu. Qad qatala fiha an-nar, qad dakhal tafinnar. Maka sungguh wanita itu pada khal tapi hanar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, pantas kalau dalam sebuah hadis Rasul dikatakan qati'ur rahim itu tidak mendapatkan surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Putusnya tali silaturahim, hilangnya kasih sayang di antara kita. Yang sayang sekali, hilangnya kasih sayang itu karena masalah yang sepele, karena masalah yang tidak berat. Toh masalah yang berat sekalipun yang memutuskan silaturahim di antara kita, Rasul memberikan batas berapa lamanya kepada kita. Jangan lebih daripada 3 hari. Tidak bertegur sapa, lembutkan hati kita. Hilangkan ego kita. Oh, aku kan penuh hanya, maulah aku menegur pada hulu. Justru orang Tuhan yang memulai. Supaya apa? Kasih sayang Allah akan selalu turun kepada kita. Haqqat li mahabbati lil mutawassilina fiyya. Dia benar-benar kucintai, kata Allah. Aku cintai bagi orang yang saling al-mutawassilin, bersilaturahmi karenaku. Mencintai karenaku. Silaturahim karenaku. Al-mutabazilina fiyya, berbagi karenaku. Al-mutazawirina fiyya, berkunjung karenaku. Al-mutanasihina fiyya, menasihati karenaku. Yang penting semua itu kita lakukan karena Allah. Kita mencintainya karena Allah. Kita bersilaturahim karena Allah. Kita berkunjung karena Allah. Kita berbagi karena Allah. Kita memberikan nasihat karena Allah. Orang-orang seperti ini, kata Allah, yang pasti mendapat kasih sayang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi usia kita yang sudah tinggal sisa. Sebenarnya barataan tinggal sisa. Nang umur 60 70 makinnya tinggal sisa. Nang umur 17 18 jangan piraga harat, tinggal sisa juga. Kadang-kadang para remaja tuh piraga harat. Lawan nang tua, ajian tu sudah bau tanah, sedang-sedang sama bau tanah tu berataan. Malakal maut hendak mencabut nyawa seseorang, kada pernah minta fotokopi KTP. Adalah hendak ku cabut, lihat fotokopi KTP-nya, masuk kada umur mati atau belum, kada. Artinya kematian itu akan terjadi pada usia berapapun. Kematian itu akan terjadi pada saat ajal itu sampai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal itu sampai, tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Seorang ulama yang hidup pada abad ketiga, 236 beliau wafat. Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi bernasihat. Seorang penasihat yang nasihatnya dimuat dalam kitab-kitab muktabar, dipakai oleh orang yang hidup sekian ribu tahun setelah beliau wafat. Apa nasihat beliau? Tuba liman taraqad dunya qabla an tatruqa wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Beruntung orang yang membina kuburnya lebih dulu menjadi kubur yang indah baru masuk kubur.
Beruntung orang yang membuat Allah senang dan ridho sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan nasihat yang indah ini perlu dijabarkan dengan penjabaran yang benar. Jika tidak dijabarkan dengan penjabaran yang benar, kita akan salah menafsirkan. Lepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Apakah kita dilarang? Oh, kalau kayak itu karena mati kada tahu, kada usah bekerja dunia. Kita hidup di dunia, Bapak-bapak. Dan di dunia ini harus kita manfaatkan. 60-70 tahun ini mempertaruhkan nasib kita selama-lamanya di akhirat. Maka dunia tempat kita bertanam. Ibadah bukan sholat 5 waktu aja. Ibadah bukan puasa Ramadan aja. Ibadah bukan zakat aja. Kondisikan 24 jam sampai tidur sekalipun bernilai ibadah. Itu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang Nabi ajarkan kepada kita dalam langkah setiap hari kita kecuali bernilai ibadah. Hatta seorang Yahudi laki-laki berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wahai Utsman, benarkah Islam itu mengatur penganutnya sampai urusan masuk toilet keluar toilet, masuk WC keluar WC? Bujurkah Islam mengatur sampai ke situ?" Bujur, kata Utsman. Agama kami mengatur sampai ke situ, sehingga masuk WC keluar WC bukan sekedar membuang kotoran, tapi menimba pahala. Berpahala kalau masuk WC keluar WC, berpahala, apalagi makan, apalagi berpakaian, apalagi jalan menuju masjid. Maka kondisikan 24 jam itu nilainya pahala. Bukan berarti sholat 24 jam. Rasul aja tidak memerintahkan seperti itu. Manakala dalam kehidupan kita mampu menerapkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, 24 jam kita panen ganjaran pahala dalam kehidupan kita. Suatu hari ulun diundang ke Kota Baru beberapa tahun yang lewat. Lupa, mungkin 8-7 tahun yang lewat. Naik peri kami nyebrang dari Kota Baru ke Batu Licin. Ulun keluar dari mobil, duduk di kursi panjang. Kursi panjangnya itu di samping ini ada toilet 6 buah. Bergantian orang masuk ke toilet. Ulun hitung nang masuk toilet itu. Ujar kawan dihiga, kenapa menghitungi orang masuk toilet? Aja tuntung akan duranya, kena aku kisahkan. Berbagai macam. Ulun yakin yang masuk toilet ini 90% orang Islam. 90% orang Islam. Ada yang asal masuk kaki kanan, kaki kiri. Ada yang masuk betul-betul kaki kiri dan berdoa. Ada yang masuk gedor-gedor rupanya kebelat hendak benar. Ada yang masuk langsung menyanyi-nyanyi di dalamnya. Dan lagunya ulun ingat. Nang dinyanyikannya tuh ingat ulun. Lagunya lagu Bimbo. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Jauh dekat tawin dalam WC. Dalam WC. Sampai kami ke penyeberangan. Sampai ke penyeberangan 90-an lebih yang masuk toilet itu. Dari 90 orang lebih itu, hanya 8 orang yang ulun melihat masuk toiletnya tuh kaki kiri. Artinya sunnah Nabi tentang urusan masuk WC baru bisa dipegang 10% dari umat Islam. Belum orang yang tidak Islam. Padahal ini masuk toilet di ganjaran pahalanya luar biasa. Bagaimana kita terapkan itu dalam kehidupan kita? Itu yang ulun sering katakan dalam kajian kita. Pendiri persyarikatan ini 111 tahun yang lewat membuat nama organisasinya dengan apa? Muhammadiyah. Bukan pencinta, tapi pengikut Muhammad. Mengikuti pasti mencintai. Mencintai belum pasti mengikuti. Jadilah kita menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam kehidupan. Jaminan keselamatan adalah
berpegang teguhnya kita kepada dua macam yang ditinggalkan oleh Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bima tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulillah. Kutinggalkan kepadamu dua macam yang tidak pernah sesat apabila kamu pegang teguh keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Pian pegang dua macam ini 24 jam kita bernilai ibadah. Guring bernilai ibadah, bapak-bapak. Bukankah Nabi kita mengajarkan doa sebelum tidur? Bukankah Nabi kita membaca beberapa ayat-ayat khusus sebelum tidur? Surah-surah khusus sebelum tidur. Bukankah Nabi kita menganjurkan sebelum tidur itu tempat tidur itu dikebuti, dikibas, kalau binatang dahulu syaitan. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita lamun hendak guring tu miring, hendak lambung kanan di bawah. Ini sampai ke sini Rasul mengatur kita. Bangun guring, ada lagi bacaannya bangun guring apa? Amun kada bangun guring kada ingat apa bacaannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan hamba kembali setelah Kau matikan hamba. 6 jam kita mati, 8 jam kita mati dalam semalaman. Telinga kada berfungsi, mata kada berfungsi, tangan kada berfungsi, apapun kada berfungsi, hanya napas yang keluar masuk. Allah memiliki kasih sayang lawan kita, dihidupkan. Maka Nabi mengajak bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang menghidupkan hamba kembali setelah mematikan. Apa yang tidak menjadi nilai ganjaran pahala jika kita semua kembali kepada agama. Jauh karena memang kita jauh. Bahkan kita kadang-kadang mengira kita sangat jauh dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita mengira sesuatu yang tidak kita bayangkan. Jangan Allah sedang mengutuk kita dengan perbuatan itu. Sebuah diskusi, ana inda zonni abdi bi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Aku berada pada persangkaan hambaku. Hambaku nyangka aku jauh, maka aku jauh dari mereka. Dan hambaku menyangka aku dekat bersama mereka, maka aku dekat bersama mereka. Bapak ibu-ibu, pada saat malaikat Jibril mengajari agama kepada Umar bin Khattab lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bertakun lawan Umar, Umar, tahukah engkau laki-laki yang datang tadi? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Nang tahu tu Allah Rasulnya. Ujar Nabi, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu, hai Umar. Mengajarkan agama kepadamu. Jibril datang seolah-olah bertanya dengan berbagai macam, agar sahabat yang berhadir termasuk Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini menjadikan pelajaran itu bagi kita. Tidak ada satu kerugian manakala kita berada pada keimanan yang benar dan kita saling menasihati. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang menasihati kepada kebenaran dan orang yang menasihati kepada kesabaran. Itulah yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.